Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudari yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah. Pada kesempatan ini kita akan bacakan kitab ayat-ayat ahkam karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang insyaallah kita akan bacakan dari awal surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah mempunyai beberapa nama yang terkenal, ya, di antaranya Al-Fatihah. Jadi yang pertama nama surat Al-Fatihah itu ya Al-Fatihah itu sendiri. Disebut Al-Fatihah karena kitab Al-Quran dibuka dengan surat ini. Pasalnya surat Al-Fatihah adalah surat yang diletakkan pada urutan pertama dalam Al-Quran, seperti yang kita kenal sekarang. Meskipun berdasarkan urutan turunnya ia bukan surah yang pertama kali turun. Dalam hal ini At-Tabari menyebutkan disebut Fatihah Al-Kitab karena penulisan mushaf diawali dengan surah ini. Selain ia juga dibaca di dalam setiap salat. Kedua, Ummul Kitab. Jadi dinamakan dengan Ummul Kitab. Disebut Ummul Kitab atau induk kitab karena mencakup tujuan asas dari kitab Al-Quran. Dalam surah Al-Fatihah terdapat pujian terhadap Allah Ta'ala, pengakuan terhadap rububiyahnya, penghambaan kepada Allah Ta'ala dalam memenuhi perintah dan larangannya, permohonan hidayah dan ketetapan iman, berita terhadap umat-umat terdahulu, pemaparan terhadap tangga-tangga kebahagiaan, dan akhir dari orang-orang yang sengsara dan juga yang lain-lain. Ibarat kata, surah Al-Fatihah adalah induk bagi surah-surah Al-Quran yang lainnya. Pasalnya orang Arab menyebut ya, untuk menunjukkan segala sesuatu yang mengumpulkan berbagai perkara. Misalnya mereka menyebut Makkah dengan Ummul Qura atau induk negeri, ya. Karena negeri-negeri yang lain mengikuti ke Mekah. Demikian pula mereka menyebut untuk menunjuk panji peperangan karena letaknya di depan barisan dan diikuti oleh pasukan. Bumi pun mereka sebut karena akhir semua makhluk berada di perutnya, ya. Ini sebab mereka sebut Ummul Kitab, ya. Nah, yang ketiga disebut dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi Sab'ul Masani adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Disebut demikian karena ia diulang-ulang di dalam setiap rakaat salat. Dan sesungguhnya ada sebuah riwayat, ya, dari kelompok para sahabat. Mereka menafsirkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 87. Jadi di dalam surat Al-Hijr ayat 87 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah, para sahabat Nabi menafsirkan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang itu adalah ditafsirkan dengan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini berjumlah 7 ayat berdasarkan ijma' para ahli qiraah dan para ulama. Menurut Imam Al-Qurtubi, seperti yang ia sebutkan dalam Al-Jami' lil Ahkamil Quran, kitab ini mempunyai 12 nama. Jadi Al-Quran itu memiliki 12 nama, gitu ya. Di antaranya beliau sebutkan Asy-Syifa, ya, Al-Kafiyah, Al-Asas, ya, dan sebagainya. Nama-nama tersebut ada yang memang berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW.
ada yang juga berdasarkan ijtihad para sahabat. Sementara itu menurut Al-Alusi, beberapa ulama ada yang sampai menyebut 20 sampai 23 nama, ya, dan nama-nama itu ia sebutkan dalam tafsirnya Ruh al-Ma'ani, ya. Jadi ini jamaah sekalian terkait dengan surat Al-Fatihah, ya. Jadi dari sini kita mengetahui surat Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab dan juga disebut dengan Sab'ul Mathani. Wallahu a'lam bisawab. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.